Kenapa dipijit? Dimaki. Bab 1117 sampai bab 1120, Yu Zhen mengarahkan pandangannya pada Li Fugui. Fugui, bagaimana kamu keluar sekarang? Li Fugui berkata sambil tersenyum masam. Apakah kamu tidak melihatnya? Saya keluar dengan menunggangi seekor ular hitam besar. Apa itu salah? Apakah kalian berdua juga ingin menggunakan cara ini untuk melupakannya? Yu Zhen berkata terus terang, mengapa tidak, kalian bisa menunggangi ular hitam besar itu dan keluar tanpa cedera? Tidak bisakah kita menunggangi ular besar itu? Ular hitam, masuk dengan punggung ular. Yu Zhen dan Hua Duo tidak tahu alasan mengapa Li Fugui tidak terluka. Tapi Li Fugui mengetahuinya di dalam hatinya. Jika bukan karena berkah dari pohon induk Black Spirit dan keberuntungannya membawa masuk ular hitam besar itu, bagaimana dia bisa lolos kali ini? Terlebih lagi, setelah pertarungan putus asa tadi, ular hitam besar itu sepertinya tidak mengalami banyak kerusakan. Namun nyatanya, dia bisa merasakan bahwa ular hitam besar itu telah mengalami kehilangan vitalitas yang sangat besar. Saat api membakar pakaiannya tadi, semua cairan spiritual di dalam pakaiannya terbakar habis. Jika ada cairan spiritual, saya dapat memberikan beberapa botol kepada ular hitam besar itu untuk mengisi kembali energinya, dan kemudian membawanya masuk sendirian. Tapi sekarang, tidak ada cairan spiritual. Jika ular hitam besar itu bergegas ke tengah dan dikalahkan, bukankah keduanya bisa menderita? Pikirkan ini. Li Fugui melambaikan tangannya langsung ke Yu Zhen dan Hua Duo dan berkata, tidak, jangan pikirkan itu, ular hitam besar. Aku baik-baik saja. Itu tidak berarti kalian berdua akan baik-baik saja jika mengikutiku masuk. Mari kita berpikir cara lain. Yu Zhen sambil mengerutkan kening. Dia berkata, selain metode ini, metode terakhir yang tersisa adalah berkeliling. Begitu dia selesai berbicara, Hua Duo melebarkan matanya dan berkata, apa, pergi berkeliling? Saudari Yu Zhen, kamu tidak mau lelucon apa? Lihat sekeliling sini, semuanya seperti ini, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk berkeliling? Pada titik ini, Hua Duo langsung mengeluarkan ponselnya. Ketika Li Fugui melihat ini, dia bertanya, apa yang kamu lakukan dengan ponselmu? Apakah ada yang dapat kamu lakukan di ponselmu? Mendengar ini, Hua Duo berbisik, saya ingin melihat peta lagi. Li Fugui merasa geli, melihat peta dalam keadaan seperti itu. Bukankah ini omong kosong? Melihat perbukitan gundul dan jurang tak berujung di depannya, Li Fugui berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon untuk menanyakan cara menerobos jebakan ini. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Dia bertanya kepada beberapa orang. Namun pada akhirnya mereka semua berkata bahwa tidak ada jalan lain selain berkeliling, atau membiarkan orang-orang dari lembah Baihua menerima mereka. Tepat saat Li Fugui benar-benar kecewa, tanpa diduga, Yu Zhen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera berkata kepada Li Fugui dan Hua Duo, kalian berdua, berhentilah sibuk dan datanglah untuk membantuku. Setelah mendengar ini, Li Fugui buru-buru bertanya, katakan padaku, apa yang bisa saya bantu dengan, kata Hua Duo. Duo Ye memandang Yu Zhen dengan rasa ingin tahu, menunggu instruksi Yu Zhen. Yu Zhen tidak banyak berpikir dan berkata terus terang, orang lain tidak bisa berbuat apa-apa, jadi apa yang bisa ayahku lakukan? Kalian berdua bantu aku, dan aku akan menemukan cara untuk bertanya padanya. Baik Li Fugui dan Hua Duo tercengang. Ini kota Baihua, bukan kota Honghe. Bahkan di kota Honghe, perjalanan ke Gunung Yuksu memakan waktu cukup lama. Pikirkan ini, Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, Yu Zhen, jangan buru-buru ke dokter saat kamu sakit. Apakah kamu lupa di mana tempat ini? Dari jarak yang begitu jauh, aku bisa menghajarmu sampai mati dengan satu tinju sekarang. Dan kamu akan berubah menjadi jiwa dan terbang kepadamu. Mungkin perlu beberapa hari untuk pergi ke Gunung Yuksu. Hua Duo juga tersenyum dan berkata, ya,
Saudari Yuzhen, mari pikirkan cara lain. Setidaknya perlu 2 hari untuk bola balik. Memikirkan Yuzhen, dia tersenyum dan berkata, apa yang kalian semua bicarakan? Karena saya mengatakan ada cara bagi ayah saya untuk mengajari kami metode ini. Saya pasti bisa melakukannya. Untuk menjadi sejujurnya, meskipun kami di kuil Yuksu tidak memiliki ponsel. Dalam keadaan normal, alat komunikasi modern tidak cocok. Tetapi kami memiliki metode kami sendiri, Li Fugui. Menjadi tertarik dan bertanya sambil tersenyum, katakan padaku, metode apa? Yuzhen berkata terus terang, aku akan memberitahumu. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Jadi sekarang, kamu dapat membantuku menemukan hewan kecil di hutan lebat. Hewan kecil apapun bisa melakukannya. Setelah mengatakan ini, ketika Li Fugui berbalik untuk pergi, Yuzhen berkata kepada Hua Duo, Duo, bisakah kamu membantuku menggambar bagua? Hua Duo bertanya, jenis bagua apa? Yuzhen memperkenalkan dengan serius, diameternya 3 meter, dan menurut. Sebelumnya dia bisa selesai berbicara, kata Yuzhen, dia tersenyum santai dan berkata, lupakan, aku yang akan melukis. Kamu bisa membantuku mencari air bersih. Saat kita mendaki gunung, aku melihat sungai kecil di barat laut dari gunung. Anda dapat menggunakan botol di tubuh Anda untuk mengisi aliran dengan air. Tidak apa-apa. Hua Duo mengangguk setuju. Kurang dari 20 menit. Li Fugui dan Hua Duo menemukan semua yang diinginkan Yuzhen. Setelah menyerahkan barang itu pada Yuzhen, kemudian dia melihat Yuzhen duduk bersila di tengah bagua. Lalu diam-diam melafalkan mantra. 3 menit kemudian, Yuzhen memegang seekor burung pipit yang ditangkap oleh Li Fugui di tangannya. Lalu menuangkan burung pipit itu dengan air dari sungai. Kepala. Burung pipit itu menggelengkan kepalanya, dan Yuzhen hanya memegang burung pipit itu di tangannya dan melepaskannya. Setelah burung pipit terbang menjauh, Yuzhen memejamkan mata dan terus menggumamkan mantra yang tidak dipahami oleh Li Fugui maupun Hua Duo. Ini berlangsung selama 10 menit penuh. Tanpa diduga, burung pipit yang baru saja terbang muncul di tangan Yuzhen dalam sekejap mata. Yuzhen membuka matanya, awasi burung pipit dengan cermat. Burung pipit membuka mulutnya dan mengeluarkan suara kicau sesaat. Saat burung pipit itu diam, Yuzhen baru saja berdiri. Namun tanpa disangka, burung pipit di tangannya tiba-tiba menutup matanya, darah muncrat dari mulut dan hidungnya, lalu mati. Yuzhen memandang burung pipit itu dan menghela nafas, membungkuk dan dengan lembut meletakkan burung pipit itu di tengah bagua, lalu melingkari diagram bagua di tanah. Dia hanya mengambil 2 genggam tanah dan mengubur burung pipitnya. Li Fugui setengah membuka mulutnya dan bertanya pada Yuzhen dengan ekspresi terkejut, apakah ini akhirnya? Yuzhen mengangguk, tersenyum sedikit dan berkata, ya, kami biasanya tidak menggunakan metode ini. Lagi pula, jika kita menghubungi satu sama lain sekali, kita akan melukai kehidupan seekor hewan kecil, tetapi situasi hari ini istimewa, dan saya tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Hua Duo mendengar ini dan bertanya dengan tergesa-gesa, saudari Yuzhen, bisakah Anda memberitahu saya caranya melakukannya? Apakah kamu sudah selesai? Senyum bahagia terlihat di wajah Yuzhen, dan dia berkata dengan sedikit bangga, itu perlu. Tetapi kamu bahkan tidak melihat siapa aku, haha. Aku tahu ayahku pasti punya cara, tapi apa yang terjadi selanjutnya? Kita mungkin harus mencari lebih banyak masalah dan mencari beberapa peralatan untuk menghancurkan formasi di depan kita. Setelah mendengar apa yang Yuzhen katakan, Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu. Katakan padaku secepatnya, apa yang mungkin kita cari? Apakah yang lainnya mudah ditemukan? Jika sulit menemukannya, saya akan menelepon pengemudi sekarang dan memintanya untuk datang. Yuzhen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Anda tidak memerlukan banyak barang yang sulit ditemukan. Itu hanya dapat ditemukan di hutan. Melihat Yuzhen mengatakan ini, Li Fugui merasa lega.
Tapi saat ini, dia hanya mengenakan mantel berwarna giok. Jika dia benar-benar memecahkan ilusinya nanti, dia mungkin akan sedikit malu di depan semua orang di lembah Baihua. Tapi ketika dia memikirkannya, dia hampir mati di sini sekarang. Jika dia benar-benar memasuki lembah Baihua, akan sangat tidak masuk akal jika dia tidak menunjukkan warna pada pihak lain. Ketika saatnya tiba, ketika dia masuk, pertama-tama dia membunuh kedua muridnya dari lembah Baihua, merampas pakaian mereka, dan memakaikannya pada dirinya sendiri. Oh sial, kalau tidak, dia benar-benar tidak akan bisa menelan nafas ini. Ketika dia pergi ke kuil Yuxu, dia memanfaatkannya, menyerap vitalitas yang tak terhitung jumlahnya, dan mendapatkan seorang istri yang mengetahui keajaiban. Rangkaian teknik barusan benar-benar membuka wawasan Li Fugui, dan dia juga memperoleh pemahaman baru tentang sekte tersebut. Kelompok orang ini tidak hanya memiliki keterampilan yang kuat, tetapi juga mengetahui lebih banyak darinya. Terutama penggunaan dan pemahaman ilusi yang tidak dia pahami. Dari sudut pandang ini, Yuzen ada di sisinya sekarang, yang akan sangat membantunya dalam perkembangannya di masa depan. Berpikir seperti ini, Li Fugui bertanya dengan serius, "Katakan padaku dulu apa yang kamu butuhkan, Duo-duo, dan aku akan mencarinya." Menghadapi pertanyaan itu, Yuzen tidak terburu-buru memberitahu kami apa yang dia butuhkan, melainkan melihat ke wajah kedua orang itu, dia berkata dengan sedikit bangga, "Ilusi di depanmu disebut formasi gunung pedang dan lautan api. Picu mekanismenya, maka beberapa benda di depanmu ini akan hancur. Gunung yang gundul tidak akan puas dengan bilah tajam. Jika kamu menggunakan kekerasan untuk menerobos atau mundur, maka lautan api akan pecah." Sekeliling mendengar ini, Li Fugui berpikir bahwa perilakunya barusan benar-benar seperti yang dikatakan Yuzen. Pada awalnya, hanya ada belati yang tak terhitung jumlahnya muncul di bukit. Ketika dia hendak menggunakan kekerasan untuk mematahkan semua belati, api berkobar di sekelilingnya. "Berhentilah bersikap sok dan katakan padaku apa yang kamu butuhkan untuk mematahkan ilusi ini." Li Fugui tidak tahu banyak tentang formasi ini, dan dia merasa frustrasi sekarang. Satu-satunya hal yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana cara bergegas masuk dan membersihkan sekelompok anjing di lembah Baihua. Setelah Yuzen mempelajari metode cracking, dia tidak terburu-buru untuk memberitahukan metodenya. Sebaliknya dia berencana untuk membiarkan Li Fugui memahami prinsipnya. Hanya dengan cara ini, ketika dia bertemu dengan formasi atau ilusi lain yang lebih maju di masa depan, Li Fugui dapat secara bertahap memahami misteri dan menguraikannya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak bisa selalu berada di sisi Li Fugui. Sekarang dia telah mengidentifikasi Li Fugui sebagai calon suaminya, dia harus menemukan cara untuk membuatnya lebih kuat. Melakukan hal itu baik untuknya, dan juga baik untuk Yuxu Guan. Dengan pemikiran ini, Yuzen berkata terus terang kepada Li Fugui, "Mengapa kamu terburu-buru? Tidakkah kamu ingin tahu cara mengatur formasi ini, dan bagaimana kamu mengoperasikan formasi ini? Tidakkah kamu ingin mengetahuinya?" Waktu. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, Huaduo melangkah maju dan bertanya dengan rendah hati, "Saudari Yuzen, tolong jangan khawatirkan dia untuk saat ini. Katakan apa yang kamu inginkan." Yuzen melirik ke arah Huaduo. Tidak ingin melakukannya di depan Huaduo. Dia mengatakannya, tetapi ketika dia melihat ekspresi penuh harap di mata Huaduo, dia melanjutkan, "Ada 9 cara di mana gunung pedang dan lautan api ini bisa ada. Apa yang kita lihat di depan kita hanyalah satu semuanya. Tetap tidak berubah, dan sebagian besar diatur dengan bantuan medan. Dari 6 jurang yang kita lihat di depan kita, 1 mengarah langsung ke pintu masuk lembah Baihua, dan 5 sisanya disusun menurut 5 elemen yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. Jadi sekarang kita hanya perlu mencari jurang yang mewakili 5 elemen tersebut dan menggunakan metode eliminasi untuk menemukan satu-satunya cara untuk bertahan hidup, yang merupakan jalan langsung ke mulut lembah,
Adapun bagaimana pemandangan pegunungan pedang dan lautan api muncul, itu adalah prinsip saling menghasilkan dan menahan 5 elemen, lembah Baihua. Li Fugui bingung saat mendengar ini. Dia merasa ini tidak ada bedanya dengan kitab surgawi. Jika dia terus mendengarkan, dia merasa bisa langsung tertidur. Pikirkan ini, dia menyela Yuzhen lagi. Yuzhen, bisakah kamu memberitahuku ini secara detail nanti? Kami di sini untuk mencari seseorang kali ini, bukan agar kamu menjadi guruku dan menjelaskan cara mengatur formasi dan memecahkan ilusi. Hua Duo terdiam beberapa saat. Dia memandang Li Fugui dengan marah dan berkata, "Fugui, karena Sister Yuzhen berencana menjelaskan misteri itu kepada kami dengan jelas, kami hanya perlu mendengarkan baik-baik. Bisakah Anda sedikit bersabar? Kami telah menempuh perjalanan jauh, dan sekarang kami bisa kamu tidak terburu-buru selama 3 atau 5 menit ini, kan?" Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Karena kalian berdua sekarang mengenakan pakaian, kalian dapat mengobrol di sini, tetapi saya hanya mengenakan mantel. Kalian berdua, bisakah kalian berdiri bersamaku? Pikirkan dari sudut pandang kalian, aku hanya ingin menjelaskannya. Bisakah kalian menunggu kami masuk dan aku bisa mengenakan pakaian lalu menjelaskannya perlahan? Untungnya, tidak ada seorang pun di sekitar sini. Jika ada seseorang, saya, seorang anak kecil yang sederhana dan baik hati, masih bisa menjelaskannya perlahan-lahan. Tidakkah kamu ingin menjadi orang yang menyebalkan di mata orang lain?" Hua Duo dan Yuzhen mendengar Li Fugui mengucapkan kata-kata ini tanpa rasa malu. Kedua gadis itu hampir muntah di tempat. Sama seperti ini, anak kecil yang sederhana dan baik hati. Ini sungguh tidak memalukan sama sekali. Tapi melihat ekspresi malu Li Fugui sekarang, Yuzhen berkata dengan marah, "Oke, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bisakah kita pergi ke kantor pusat? Sekarang carilah benda-benda dengan 5 atribut logam, kayu, air, api, dan bumi. Lalu lihat aku bagaimana menemukan jalan menuju lembah Baihua." Setelah mendengar ini, Li Fugui berbalik dan berjalan jauh ke dalam hutan tanpa ragu-ragu. Dibutuhkan kurang dari secangkir teh, Li Fugui dan Hua Duo datang ke Yuzhen bersama-sama. Setiap orang memegang beberapa benda di tangannya. Yuzhen melihat dan memutuskan bahwa ada beberapa benda yang bisa digunakan. Jadi dia membawa Li Fugui dan Hua Duo ke salah satu jurang. Berhenti, Yuzhen mula-mula mengambil sepotong kayu dari tangan Li Fugui, lalu melemparkan potongan kayu setebal lengan itu ke jurang di depannya. Kayu tersebut baru saja jatuh dari udara dan jatuh kurang dari 5 meter ke dalam jurang ketika tiba-tiba mulai terbakar. Melihat pemandangan ini, Yuzhen tersenyum dan berkata, "Selokan ini melambangkan api, kamu tidak bisa berjalan." Setelah mengatakan itu, Yuzhen berbalik dan berjalan menuju selokan lain. Setelah berhenti lagi, Yuzhen mengambil api dari tangan Hua Duo, datang dan ambil setengah botol air. Menyebarkan air ke dalam jurang. Setelah tetesan air tersebar, sepetak kecil vegetasi lebat tumbuh di lereng bukit yang semula mulus. Melihat pemandangan ini, Yuzhen tersenyum dan berkata, "Jurang ini bukanlah jalan menuju mulut lembah." Dengan menggunakan metode ini, Yuzhen segera mengidentifikasi jurang di tepinya, yang sangat penting bagi Li Fugui dan Hua Duo tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, ini jalannya." Pada saat yang sama, jauh di dalam lembah bunga, di aula peoni, cahaya terang di depan Changsun Sanyang tiba-tiba padam. Melihat ini, dia terkejut. Dia segera berdiri dan berteriak kepada murid-murid di luar pintu, "Kemarilah." Segera setelah dia selesai berbicara, Changsun Yuan memimpin di pintu, dan tanpa menunggu tuannya berbicara, dia melangkah maju dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, ini buruk. Seseorang baru saja menerobos gunung pedang dan lautan api, menghancurkan formasi, dan sedang menuju pintu masuk lembah Baihua kita." Changsun Sanyang dia bertanya dengan tatapan cemas, "Apakah Anda tahu siapa orang itu? Apakah dia dari sekte Tiangang?" Dia ditanyai,
Changsun Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum tahu. Tapi saya telah meminta saudara muda Feng untuk memeriksanya. Saya pikir dia akan segera kembali." Saat dia mengatakan ini, Chang Sun Feng bergegas masuk dari luar pintu. Begitu dia memasuki pintu, dia berlutut di tanah dan buru-buru berkata kepada Chang Sun Sanyang, "Tuan, 3 orang telah mencapai posisi kurang dari 1000 meter dari pintu masuk lembah. Diperkirakan mereka akan tiba di pintu masuk lembah dalam waktu kurang dari 15 menit. 3 orang. Ada 1 pria dan 2 wanita, kedua wanita itu terlihat muda. Tetapi kekuatan mereka berada pada level bawaan, dan mereka semua adalah master di tengah dan tahap akhir Mingjin." Setelah mendengar ini, Chang Sun Sanyang bertanya lagi, "Apakah mereka dari Sekte Tiangang?" "Siapa dia?" Chang Sun Sanyang paling mengkhawatirkan identitas pengunjung tersebut. Jika dia dari Sekte Tiangang, maka lembah Baihua kemungkinan besar akan hancur kali ini. Namun jika tidak, maka lembah Baihua mereka bisa bertahan untuk sementara waktu. Sejak berita keluar dari Sekte Tiangang, Sun Sanyang, sang tetua, menghabiskan hampir setiap hari dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Namun, kekuatan lembah Baihua mereka terlalu lemah. Dengan sedikit kekuatan, mereka tidak akan sama seperti sekarang. Chang Sun Feng dan yang lainnya juga mengetahui bahwa guru sedang mengalami kesulitan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru, pihak lain tidak boleh dari Sekte Tiangang. Jika seseorang datang dari Sekte Tiangang, mereka pasti akan memberitahu kami sebelumnya. Tapi orang-orang ini baru saja datang kepada kita." Dia mendobrak lautan pisau dan api, dan lelaki itu hampir mati di lautan api. Pemuda bodoh seperti ini, pada pandangan pertama, dia bukan dari sekte tersebut. Selama dia dari sekte tersebut, dia harus tahu cara berkunjung, aturan sekte tersebut. Setelah mendengar kata-kata ini, Chang Sun Sanyang benar-benar lega. Dia menghela nafas lega, bersandar di kursi, dan menghela nafas dengan sedikit ketidakberdayaan. "Aduh, aku bertanya-tanya kapan lembah Baihuaku berada dalam kejayaannya. Bagaimana kita bisa penuh dengan tentara seperti kita? Sekarang, oke, kalian pergi dan lihat, karena ini adalah kasus Leng Tuking, blokir saja mereka di mulut lembah. Jika mereka berencana untuk memaksa masuk, cukup siapkan formasi 100 bunga dan kirim mereka ke Gunung Pedang dan Lautan Api lagi." Setelah menerima perintah tuannya, Chang Sun Yuan dan Chang Sun Feng keluar dari pintu. "Mari kita bicara tentang Li Fugui." Setelah memastikan bahwa jurang itu aman, dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Sepertinya ini benar-benar pembelajaran seumur hidup. Saya tidak menyangka lembah Baihua kecil benar-benar dapat menciptakan formasi seperti itu. "Benar, permisi, Yu Zhen, apa perbedaan antara formasi ini dan ilusi?" Yu Zhen menjelaskan dengan serius. Sebenarnya formasi hanyalah sebagian dari ilusi. Hanya saja formasi tersebut relatif lebih mudah untuk dipecahkan. Tetapi ilusi mencakup segalanya. Jika kamu mengatakan itu aku, maka itu ayahku. Kurasa aku tidak tahu bagaimana menguraikan beberapa ilusi. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, "Kalau begitu kamu baru saja menjelaskannya bagiku. Apa menurutmu aku bisa memahaminya? Ngomong-ngomong, bukankah lembah Baihua kalah dengan beberapa keluarga besar? Bagaimana mereka bisa membuat formasi seperti itu?" Menghadapi pertanyaan, Yu Zhen berkata dengan serius, "Meskipun lembah Baihua sedang mengalami kemunduran sekarang, lembah ini dulunya pernah kejayaan selama beberapa waktu sebelumnya. Terutama ketika tuan lembah yang lama masih hidup, mereka tampaknya memiliki banyak pengaruh dalam sekte tersebut berdasarkan beberapa kekuatan magis khusus, kekuasaan. Tetapi dengan kematian tuan lembah yang lama, semua tuan itu mati. Selain itu, perselisihan antara tuan lembah menyebabkan para tuan lembah Baihua saling membunuh, penurunan bakat, dan hilangnya aset secara serius. Pada akhirnya, itu membentuk situasi yang memalukan hari ini. Jadi, tidak mengherankan jika orang bisa membuat formasi seperti ini.
Terlebih lagi, formasi tersebut tidak memerlukan terlalu banyak kekuatan untuk mengendalikannya. Kekuatan pribadi mereka tidak bagus. Jadi mereka hanya bisa menggunakan metode ini untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini tempat lamaku. Apa yang Yu Zhen katakan adalah apa yang Li Fugui dengar Liu Xia sebutkan sebelumnya. Hanya saja tidak sedetail yang dikatakan Yu Zhen. Pada saat ini, Hua Duo bertanya, selain formasi ini, apakah mereka memiliki formasi lain? Yu Zhen berkata tanpa basa-basi, itu sudah pasti. Tapi saya tidak tahu kapan kita akan menghadapinya selanjutnya, itu semuanya. Sambil berbicara, ketiga orang itu telah tiba kurang dari 100 meter dari pintu masuk lembah Baihua. Ketika saya berhenti, saya melihat pemandangan kabur di lembah yang dalam di depan saya. Dalam jarak 100 meter, ribuan bunga bermekaran, wangi bunga melimpah, kupu-kupu beterbangan, dan lebah menari, sangat cantik. Li Fugui melihat ke kedua sisi dan tidak bisa menahan nafas. Oh, tempat ini tidak buruk, terlihat jauh lebih indah daripada Gunung Yuxu. Yu Zhen memutar matanya pada Li Fugui dan berkata dengan marah, apakah kamu orang yang memfitnah Gunung Yuxu kita seperti ini? Aku tidak tahu apa yang bagus dari tempat ini. Hanya ada lebih banyak bunga dan tanaman daripada Gunung Yuxu kita. Begitu Yu Zhen selesai berbicara, Hua Duo sedikit mengernyit, sambil tersenyum. Dengan sedikit kebingungan, dia bertanya kepada mereka berdua, tidakkah menurutmu keharuman bunga di sini terlalu kuat? Setelah mendengar ini, Li Fugui tersenyum santai dan berkata, dengan begitu banyak bunga yang bermekaran, itu normal bagi baunya menjadi sedikit lebih kuat. Tinggalkan itu, setelah mengatakan ini, Li Fugui sekali lagi memimpin dan berjalan di sepanjang ujung jalan kurang dari 100 meter di bawah kakinya. Namun, setelah mengambil 2 langkah, sesuatu tiba-tiba berubah di depan Li Fugui. Di antara bunga-bunga yang mekar di kedua sisi, muncul wanita cantik dengan sosok anggun, bibir merah dan gigi putih, serta bagian depan dan belakang melengkung. Semua wanita cantik ini mengenakan pakaian sederhana, memelintir tubuh satu persatu, dan berpose di depan Li Fugui. Li Fugui hanya melihatnya sekilas dan mau tidak mau membuka mulutnya dan berteriak, aku pergi. Ini, sungguh indah. Pada saat yang sama, Hua Duo dan Yu Zhen yang mengikuti Li Fugui juga melihat pemandangan serupa. Namun, satu-satunya perbedaan dari pemandangan yang dilihat Li Fugui adalah yang dilihat kedua gadis itu bukanlah kecantikan, melainkan pria tampan dengan wajah tampan dan otot yang kuat. Pria tampan ini mengenakan pakaian baru kaisar, dengan senyuman menawan di bibir mereka, yang membuat kaki wanita manapun lemas saat melihatnya. Namun, tepat setelah Yu Zhen tanpa sadar mengambil langkah ke depan, rubah putih di pelukannya tiba-tiba membuka mulutnya, meringkik, dan menggigit pergelangan tangan Yu Zhen dengan seluruh kekuatannya. Ambil gigitan ini, Yu Zhen, yang terjebak dalam arai 100 bunga, langsung sadar kembali. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan dengan cepat mengedarkan vitalitas di tubuhnya untuk menahan erosi kekuatan pesona arai 100 bunga. Pada saat yang sama, dia berteriak kepada Hua Duo dan Li Fugui, keluar dengan cepat, tutup matamu, dan jangan melihat. Namun, lembah Baihua mengandalkan keterampilan sihir, dan formasi 100 bunga ini menggunakan kekuatan sihir dari keterampilan sihir esensi dan keserakahan sifat manusia terintegrasi dan diungkapkan dengan jelas. Awalnya, Li Fugui mendapat berkah dari pohon induk Black Spirit di tubuhnya, sehingga dia bisa menahan skill pesona Xiao Rongrong. Tapi sekarang, menghadapi formasi 100 bunga, sama seperti keterampilan telekinesisnya yang tidak dapat memahami pikiran ayah Yu Zhen, ia juga kehilangan efektivitas sebelumnya. Sedangkan untuk Hua Duo, dia tidak bisa menahan skill pesona biasa, apalagi formasi 100 bunga yang bahkan lebih baik dari skill pesona. Karena itu, meski Yu Zhen mengingatkan dengan keras, tapi Li Fugui dan Hua Duo tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Yu Zhen.
Yuzen mengertakkan gigi peraknya, dan pertama-tama melihat posisi bunganya dengan jelas. Lalu menutup matanya, terbang ke depan, mengambil bunga itu, dan menariknya keluar dari arai 100 bunga. Alasan mengapa Yuzen tidak pergi menjemput Li Fugui terlebih dahulu adalah karena dia khawatir dia tidak akan mampu mengeluarkan Li Fugui dengan kekuatannya sendiri. Di sisi lain, dia sudah mengira dia dan Hua Duo mungkin melihat pemandangan yang sama. Li Fugui tidak mungkin terburu-buru ketika dia melihat sekelompok pria. Kemungkinan besar, dia pasti telah melihat banyak wanita cantik. Dalam hal ini, cara yang lebih aman adalah membiarkan Hua Duo bangun terlebih dahulu. Lalu mereka berdua mencoba mengeluarkan Li Fugui. Dibandingkan, kemampuan Yuzen untuk menghindari risiko dalam keadaan darurat ditonjolkan. Meskipun dia telah tinggal di Gunung Yuksu, caranya menangani berbagai hal jauh lebih rasional dibandingkan kebanyakan gadis. Dalam sekejap, Hua Duo ditarik keluar dari arai 100 bunga oleh Yuzen. Begitu dia mundur keluar, Yuzen buru-buru berkata kepada Hua Duo, "Duo, bangun." Yuzen meraih lengan Hua Duo dan terus menggoyangkannya. Tanpa diduga, Hua Duo mengerutkan kening, dan pria cantik terus muncul di depan matanya. Dia menatap mulut lembah. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Minggir. Biarkan aku memotong orang-orang tak tahu malu ini menjadi beberapa bagian." Yuzen sedikit bingung. Dia berpikir, mungkinkah bunganya berbeda dari pemandangan yang dia lihat? Sedikit yang saya tahu, dalam hati Hua Duo, hanya ada satu pria di dunia yang mengenakan pakaian baru kaisar di hadapannya, yang tidak akan membuatnya merasa kesal. Orang ini, tak lain adalah Li Fugui. Adapun yang lain, jika mereka muncul dengan cara ini, dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Namun barusan, dia tampak berjalan langsung ke satu sisi tanpa terburu-buru membunuh pria tampan di depannya. Karena sebagai kapten ronde ke-6, tanpa sadar dia memiliki ide untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Sekarang kesadaran berangsur-angsur kembali ke kesadaran. Kemarahan di hatinya secara alami semakin kuat. Melihat Hua Duo bersiap untuk bergegas ke formasi bunga lagi, Yuzen benar-benar panik. Dalam keputusasaan, dia memikirkan adegan di mana rubah putih kecil baru saja menggigitnya. Saat dia merasakan sakit yang menusuk, dia segera terbangun dari ilusi. Pikirkan ini, Yuzen bergegas ke depan, meraih tangan Hua Duo, dan menggigit telapak tangan rampingnya. Ambil satu gigitan, Hua Duo tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyakitkan, berbalik pada saat yang sama, dan menamparkan wajah Yuzen tanpa ragu-ragu. Bentak, dengan suara yang tajam, seluruh dunia terdiam saat ini. Yuzen setengah membuka mulutnya dan menatap mata Hua Duo. Hua Duo juga mengerutkan kening dan menatap Yuzen dengan kebingungan. Ketika mata mereka bertemu, Yuzen dengan cepat menutupi wajahnya dengan tangannya untuk mencegah Hua Duo melakukan kekerasan lagi padanya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat berkata, Duo, apakah kamu merasa lebih baik? Apa yang baru saja kamu lihat?" Hua Duo terbangun memikirkan adegan tadi, dia langsung tersipu, dan berkata kepada Yuzen dengan ekspresi malu, bagaimanapun, ini adalah beberapa adegan yang tidak sedap dipandang. Ngomong-ngomong, Sister Yuzen, apa yang terjadi? Kaya. Sambil berbicara, mata Hua Duo tertuju pada Li Fugui. Saat ini, Li Fugui telah menangkap seorang gadis muda dan cantik di tangannya. Dia tersenyum dan hendak menggendong gadis di depannya. Tak disangka, gadis itu tiba-tiba berbalik dan terbang lurus ke atas tebing. Melihat gadis itu menghindar, Li Fugui ingin mengejarnya. Sedikit yang saya tahu, selama Li Fugui memanjat tebing dan mencapai puncak jurang lain, formasi laut api Gunung Pedang akan terpicu lagi. Sudah terlambat, ini cepat, Yuzen buru-buru berteriak kepada Hua Duo. Duo, jangan biarkan Fugui pergi, bantu aku menariknya keluar dengan cepat. Setelah mengatakan itu,
Yuzen pertama-tama menyalurkan energinya dan bergegas menuju Li Fugui dengan satu langkah. Namun, saat tangannya meraih pergelangan tangan Li Fugui, seperti yang dia duga, Li Fugui, yang terkikis oleh ilusi, tidak mau mendengarkannya sama sekali, tetapi berbalik dan meninju wajah Yuzen. Yuzen buru-buru mengelak dan berteriak ke Huaduo lagi, "Duo, cepat!" Huaduo tidak berani ragu sama sekali. Menurut perkataan Yuzen, pertama-tama dia mengedarkan vitalitas di tubuhnya, dan kemudian mencoba menstabilkan pikirannya sebanyak mungkin. Qi Kuai Kui Xiao bergegas menghampiri Li Fugui. Huaduo memanfaatkan situasi ini dan meraih tinju Li Fugui yang diayunkan ke arah Yuzen. Kedua gadis itu menggunakan kekuatan mereka untuk memaksa Li Fugui keluar dari arai 100 bunga. Setelah sampai di pinggiran, di bawah pengaruh pohon induk Black Spirit, Li Fugui langsung terbangun. Dia sedikit mengernyit, berbalik, dan menatap ke tempat di mana gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya baru saja muncul. Sepertinya enggan untuk pergi. "Hei, apa yang kalian berdua lakukan? Menyeretku keluar, Yu." Zen setelah terdiam beberapa saat, dia memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui dan berkata dengan marah, "Kamu berani bertanya padaku mengapa aku menarikmu keluar? Izinkan aku bertanya padamu. Apa yang baru saja kamu lihat?" Setelah perlahan-lahan menjadi tenang, Li Fugui juga tahu dia pasti memasuki ilusi lagi sekarang. Namun di depan Yuzen dan Huaduo, Li Fugui sedikit malu untuk mengakuinya. Oleh karena itu, setelah Yuzen bertanya, Li Fugui hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa anak-anak tua di lembah Baihua ini cukup sopan. Mereka menyiapkan ini untuk kami ketika kami pertama kali datang ke pintu masuk lembah. Haha, beritahu saya, masuk apakah mereka akan menggunakan perangkap madu padaku di masa depan?" Huaduo awalnya mengkhawatirkan keselamatan Li Fugui. Tapi setelah mendengar ini, paru-parunya langsung meledak karena amarah. Tanpa berpikir panjang, dia meraih daging lembut di pinggang Li Fugui dan mengumpat dengan keras, "Li Fugui, bisakah kamu menyelamatkan muka? Aku menggunakan perangkap madu padamu. Apa lagi yang kamu inginkan?" Yuzen juga mencibir dan berkata, "Fugui, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu sebelumnya. Orang-orang di lembah Baihua ini sangat jahat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, kita telah menemui begitu banyak hal aneh. Saat kita masuk nanti, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan terburu-buru ketika seseorang benar-benar memberimu wanita cantik," bersambung.